tinggi di tengah hidup, ku tak menyerah, tapi ku akan dan melindungi hatiku. Bertolonglah di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau berdiam, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau berdiam, Kau yang ku sembah, Kau berdiam, Kau yang ku sembah, Kau berdiam, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, Engkau yang mengerti keadaan kami. Engkau mengenal dengan dalam siapa kami. Bahkan kami belajar sembunyi dari segala persoalan kami. Tetapi Engkau datang saat kami tak berdaya. Engkau mengerti saat kami duduk atau sedang berdiri. Engkau mengerti saat kami tersenyum ataupun derai air mata. Kami tidak mampu menyembunyikan pergumulan kami di hadapan-Mu. Kalau orang lain Kau tolong, tolonglah kami Tuhan. Kami mau duduk tenang. Kami mau menerima kuasa-Mu, karena firman-Mu merubah kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerimanya. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, harus suasana. Kalau saya ngomong shalom, ngomong haleluya, saya lebih tertarik sama orang-orang luar pulau. Kalau orang Sumatera itu kalau ngomong haleluya itu apa ya? Rasanya kalau mendal itu langsung ke langit gitu, saudara. Haleluya gitu, saudara. Memang Jawa haleluya. Ya, saudara. Jadi saya rindu pada pagi hari ini seberapa saudara percayakan kuasa firman Tuhan. Tapi setiap saya berkhotbah saya selalu dorong untuk setiap umat Tuhan itu menunjukkan kepada dunia bahwa dunia bisa tahu kita ini punya karakter Tuhan, karakter orang yang diberkati, karakter orang yang sukses. Salah satu bentuk karakter itu ya profilnya kita ini. Saya selalu kepingin, saya dulu adalah orang tidak percaya pada Tuhan. Ya saudara, saya tidak percaya pada Tuhan, saya beragama lain. Ya, cuma tidak tahu tiba-tiba saya itu kok bisa melihat orang yang selain agama saya. Saya kalau naik mikrolet gitu, saya lihat aja ada wajah gitu, saya dekati aja. Bapak Kristen ya? Oh iya, kenapa? Enggak apa-apa. Saya selalu tahu kalau itu orang Kristen. Saya naik bis dulu itu ada bis gitu saudara, kalau dari Surabaya Malang tuh ada bis, tapi terminalnya di Joyoboyo gitu.
saya naik bis gitu ya. Saya melihat gitu ya. Bapak pendeta ya. Oh iya, saya mau khotbah. Jadi 3 kali saya menebak, saya langsung bertobat. Hati-hati loh ya, pertobatan saudara tidak penting sekolah Alkitab. Ya saudara kelihatan orang Kristen aja, orang lain langsung bertobat. Jadi ini penting, maka itu mari memaksa diri hari ini, latihan untuk menjadi orang yang menobatkan orang lain, latihan memaksa diri, menunjukkan pada orang lain bahwa saudara adalah orang yang sudah bertobat dan orang yang diberkati dan orang yang punya kunci masuk ke dalam kerajaan kekal. Amin. Ayo dilatih dulu, alisnya di atas semua sama-sama tes. Ayo sama-sama. Ayo berani dikit. Karena saya lihat dari tadi masuk alisnya digandeng semua saudara gitu. Ayo coba sekarang alisnya diangkat. Terus bibir kanan ini maaf, urat bibir kanan kiri ditarik keras-keras. Ayo lihat. Terus saya mendukung perceraian, tapi bukan untuk perceraian suami istri. Mendukung perceraian sementara gigi atas dan gigi bawah. Soalnya menyatu terus gigi atas bawah itu. Kalau menyatu gitu. Nah, cerah. Ayo sama-sama alis diangkat ya. Bibir kanan kiri ditarik ya. Ayo kita cerai bersama-sama. Coba lihat kanan kirinya. Kan langsung tertawa semua. Tadi dulu kanan kirinya sumpah kuno. Lek pencet itu sih paling kecut gitu saudara. Nah, sudah kan enak. Saya berkhotbah enak. Karena saya mau berkhotbah atau mau dihakimi saya bingung tadi ini. Ya, sudah. Nah, bagi saya senyum itu ya saudara membawa berkat saudara. Ya sudah senyum bawa berkat. Jadi saya melihat wajahnya orang Kristen menjadi saya bertobat. Setelah saya menjadi Kristen, ini perkara baru buat saya. Ya akhirnya saya ini mencari orang Kristen seperti dulu saya sebelum menerima Kristus. Wangel sekarang ini saudara. Saya coba kembali naik mikrolet, ya muter Malang gitu. Tok saudara, ini malaikat saudara. Oh gereja mana? Apa nih? Gereja mana? Buddha nyok. Wajah kayak malaikat kok Buddha saudara. Saya coba naik bis sama, waduh ini persis pendeta Betani saudara. Kelihatan wajahnya itu, kalau wajah pendeta Betani itu seneng nyanyi. Kelihatan. Bapak Betani mana? Apa mas? Betani mana? Ustadz mas. Kita pendeta Betani mana Ustadz saudara. Saya bingung ini saya. Di mana orang-orang yang dulu membuat saya geblak itu saudara. Akhirnya saya bisa nyimpulkan, apakah kita kalah dengan pergumulan dan persoalan saja. Kita sering menekan dan memojokkan diri kita bahwa persoalan itu akhir dari sisi kehidupan kita. Padahal kita nggak tahu. Atau kehidupan yang rancangannya begitu luas dan luar biasa, yang nggak ada hubungannya dengan masalah kita gitu. Masalah itu bagian kecil dari rencana kehidupan. Amin. Jadi jangan terus-menerus menekankan, menempatkan diri kepada orang yang tervonis terhadap segala persoalan. Saya punya teman, ya sakit. Sebenarnya kankernya masih stadium pertama. Karena waktu diberitahu kanker, ketakutan. Harusnya jatahnya 4 tahun. Hanya 3 minggu langsung mati. Ya 3 minggu langsung mati. Karena ketakutan. Sedangkan saya mendengar beberapa orang, sahabat saya di Surabaya, sudah masuk di rumah sakit di Singapura. Sudah siap mau anestesi, mau pembiusan. Ternyata dicek dulu letak kankernya. Dicari semua lagi. Tidak ada saudara. Diselidiki terus gak ada. Ya ternyata saat dia mau masuk ruang pembiusan tuh, dia bahasa roh, terus dia berdoa. Dia selalu percaya 1 detik masih berlaku kedaulatan Tuhan. Ternyata kankernya gak ada. Dites dari beberapa dokter yang membius, dokter yang ini bagian-bagiannya dilihat 0. Ditunggu dulu sehari, dicek lagi, ternyata ya suruh pulang. Dia mau masuk itu bukan ketakutan, tapi terus aku percaya, kuasamu 1 detik pun masih berlaku. Pagi ini saya akan berkhotbah tentang kedaulatan Tuhan membawa sebuah perubahan. Amin. Kedaulatan Tuhan membawa sebuah perubahan. Merly Yip adalah seorang wanita yang kokoh, seorang wanita penulis yang itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia gigih menulis sebuah perjuangan. Dia gigih menulis sebuah hak dan tanggung jawab. Karya-karyanya begitu hebat. Tapi suatu ketika saat dia ingin menulis sesuatu yang terbaik tentang wanita dan kedaulatannya, dia kena serangan stroke total dan total tubuhnya tidak bisa bergerak.
tangannya, dia lumpuh. Dia begitu kecewa sekali. Kenapa Tuhan aku mau membuat sesuatu untuk membawa wanita tahu posisinya, tapi aku mengalami masalah ini. Dia tertekan. Tapi karena dia suka berhubungan sama Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat-Mu. Aku memang kepingin Kau sembuhkan, tapi aku tidak memaksa Engkau. Kasih aku hikmat, kasih aku tetap bisa menulis, walaupun tinggal sisa mata kananku yang bisa bergerak. Saudara, tinggal matanya yang bisa bergerak. Akhirnya dia minta sekretaris pribadi penulis atas karyanya. Sekretarisnya itu dilatih. Kalau A itu kedip 1, kalau B itu kedip 2, kalau C itu kedip 3, kalau D itu melerok kanan. Pokoknya penulisnya dilatih simbol. Terus dia mulai nulis. Ini ada sebuah perjuangan yang besar antara penulis dengan dia. Karena dia menginspirasikan tidak bisa dengan kata. Karena orang stroke tidak bisa ngomong. Dia sendiri memaksa supaya sekretarisnya bisa menulis dengan keinginannya melalui kode. Sekretarisnya pun berjuang. Bagaimana dia bisa menulis tidak salah. Karena dia pakai kode. Kalau A itu berarti kecip ini berarti A ini. Itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. 5 tahun baru selesai. Dia seperti katak di dalam tempurung. Dia seperti kecoa ada di dalam botol. Dia lihat keseluruhan, dia bisa lihat, tapi dia tidak bisa ke sana. Karena dia ada satu penyakit yang sangat menekan dan tidak membuat dia bisa berkarya. 5 tahun dia akhiri karyanya. Pas tahun ke-5 pun dia meninggal. Ya, dia hanya bersyukur pada Tuhan. Engkau masih beri kesempatan aku menyelesaikan buku ini. Buku ini setelah dibaca, buku ini jadi buku bestseller, merubah pandangan dan gaya hidup wanita sedunia. Buku ini mengajarkan tentang harkat dan martabat wanita. Jadi dia sudah bisa memberi inspirasi, tapi dia pun pernah tertekan. Seberapa besar kita pernah tertekan? Kita akan baca, ya, tadi pagi kita sudah membaca pelajaran ini. Mari kita baca sekali lagi. Kita belajar di Roma. Mari sama-sama buka Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayat 26. Kita baca mulai. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari yang percaya katakan amin. Saudara, mulai awal kita harus belajar menempatkan diri kita sebagai pribadi yang dirancang dengan tujuan sukses. Ini penting. Ya, pada waktu Adam dibentuk oleh Tuhan, Adam ditempatkan di satu tempat. Adam disuruh melihat sekelilingnya. Adam disuruh memberikan nama-nama. Dan Adam pun dikatakan apa yang kau lihat adalah milik pusakamu. Mazmur pasal 2 ayat 8 juga sama mengatakan, ini milik pusakamu. Jadi Adam dirancang untuk menjadi pribadi yang sukses. Sekalipun Alkitab tidak menyembunyikan diri, menceritakan ada keterputusan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta oleh karena kelemahan dari sisi manusia. Tetapi Allah tahu bahwa manusia tetap harus ditolong. Manusia harus tetap ditolong. Jadi pagi ini, seperti tadi yang saya inspirasikan Merliye,
Bagaimana sekalipun dia mati, dia sudah memberi inspirasi bagi banyak orang. Bukan berarti dia wanita yang gagah dengan karya-karyanya yang hebat, tetapi faktanya dia juga pernah kecewa. Kenapa Tuhan Engkau buat aku seperti ini? Suatu ketika saya punya sahabat karib yang malamnya mengumpulkan anak-anaknya. Anaknya diberi hadiah rumah di Pakuwon. Anaknya 5 diberikan di Pakuwon semua. Rumah nomor 1 sampai nomor 5. Anaknya masih kecil-kecil. Kakaknya yang nomor 1 masuk di kedokteran. Anaknya yang nomor 2 masih SMA. Ditanya, kamu kepingin jadi apa sayang nanti besar? Aku kepingin seperti Cici jadi dokter. Bagus. Anak nomor 3, nomor 1, 2, nomor 3 ditanya. Dia tidak berani menjawabannya. Bila papa tidak marah, izinkan aku melayani. Aku akan menjadi penginjil. Papanya marah. Tuhan tahu nak, bahwa seperti papa, kita menjadi orang-orang yang memiliki profesi. Kita orang kaya tapi kita bisa melayani. Tidak memaksa diri. Tidak karena emosi. Papa ini tidak sekolah Alkitab, papa ini diberkati, tapi papa juga melayani. Anak ini tertunduk dengan meneteskan air mata. Anak nomor 4 ditanya, Nyu kepingin apa? Aku kepingin bantu papa di pabrik. Ya, anak kecil, kamu kepingin apa? Aku kepingin kayak Cici jadi dokter. Di antara 5 untung 4 meneguhkan hatinya. Anak nomor 3 dipeluk, dikatakan, jangan selalu berjalan dengan perasaan dan emosi. Anak nomor 3 berdiri memeluk sama berkata, Papa, 3 tahun aku berdoa buat kamu. Kami hampir mulai kecil takut sama Papa. Papa tidak pernah memberi gambaran tentang Tuhan. Karena papanya ini peminum, pemabuk, papanya ini narkoba, sekalipun dia punya banyak perusahaan. Terus, kalau papa datang, kami ketakutan. Papa tahu, mulai aku kelas 4 sudah berdoa. Aku mau Tuhan ada di papa. Sekarang aku bangga papa bisa menjadi pelayan. Anak nomor 3 dipeluk. Setelah makan di restoran, mereka tidur semua di Pakuwon. Pagi jam 4 dibangunkan untuk berdoa. Papa, mama sama anaknya yang kecil-kecil pulang ke Malang. Ya saudara, Cicinya nomor 2, nomor 3 sekolah. Di perjalanan sekolah ditabrak mobil. Anak yang kepingin jadi penginjil ini jatuh ke langit, turun ke sungai, mati. Terus papanya sampai mau masuk pagar, ditelepon kembali. Apa? Adik masuk sungai. Loh, kenapa jatuh ditabrak mobil? Loh, bangun kan, udah mau bangun. Lempar HP-mu. Dilempar HP-nya. Terus dia bingung. Terus ternyata sudah dibawa ke rumah sakit. Terus papanya ini meluk dia di ruang mayat, itu dikeramasi anaknya. Dikeramasi karena malam menutup makan bersama itu anaknya mengajak menyanyi satu pujian yang itu meneguhkan papanya. Anaknya dikeramasi sama ngomong, kamu nggak mati. Saya kok tersentak keping telepon dia. Ada di mana kau? Pak Yatiman, Aca nggak mati kan? Loh, maksudmu? Aca kan nggak mati, Pak Yatiman. Waduh saudara, anaknya itu dikeramasi karena kena lumpur semua. Sampai tetap dia melihat anaknya mati. Pertanyaan dilontarkan pada saya, di mana Tuhan Pak Yatiman? Kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Saya tidak bisa jawab saudara. Saya bisa taruh kalau adik saya di situ gimana. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya sulit saat itu mengatakan sesuatu. Ya, saya perlu dia. Dia hanya ngajak saya, mari nyanyikan saja lagu terima kasih. Saya 3 hari ini nyanyi lagu terima kasih buat kasih setiamu. Nyanyi, kalau kita nyanyi dia diem, kalau kita tidak nyanyi dia teriak-teriak saudara. Saudara, kita pun mengalami situasi yang sama. Banyak persoalan, banyak pergumulan. Kita anggap pergumulan itu akhir dari hidup kita. Sampai pergumulan itu membuat kita tidak bisa berdoa. Tapi Alkitab tadi katakan,
kita pada awalnya dirancang untuk sukses. Dan setelah selesai dalam bentukan fisikal ditambah dengan spiritual, dihembuskan roh Tuhan, jadilah kita manusia, Adam pertama. Jadi di dalam sisi hidup Adam itu ada roh Tuhan. Maka diungkap kembali yang pertama ini. Seberapa persoalan kita, seberapa pergumulan kita. Tadi disebutkan roh yang ada di dalam itu, yang mengangkat pergumulanmu, sekalipun mulut sudah terkatup tidak mampu mengatakan apa-apa. Roh itu berdoa kepada Allah Bapa. Jadi poin pertama, dalam segala pergumulan, persoalan apapun, mari undang Tuhan, sebut nama Tuhan. Karena roh yang ada di dalam kita itu pun lagi membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Dia lagi berbicara, tadi dikatakan roh itu yang berdoa kepada Bapa. Roh yang ada di dalam kita ini. Jadi mari kita dukung apa yang masih ada di dalam kita ini. Dengan apa? Dengan yakin seperti sahabat saya tadi. 1 detik masih berlaku kuasa Tuhan untuk mengangkat penyakitnya. Dan kalau teman saya yang satu kehilangan anak, saya selalu percaya bahwa rencana Tuhan itu tetap yang terbaik. Saudara, rencana Tuhan tetap yang terbaik. Ternyata anak yang ketiga itu yang menjadi pensyafaat untuk papanya akhirnya bisa bertobat. Saya percaya keinginannya dia sudah tergenapi. Papanya sampai hari ini selalu minta komunikasi sama saya. Saya selalu ingatkan kekuatan. Dia belajar menghibur dirinya. Saya masih lagi membimbing dia karena foto anaknya masih dipasang, sama masih dikasih buku-buku, lagu-lagu di bawah fotonya. Kadang tiba-tiba anaknya kepingin makanan apa gitu, dia bawa, ditaruh di bawah foto itu. Saya pelan-pelan akan membawa dia supaya jangan sampai melebihkan nanti itu jadi kultisme. Itu karena cintanya. Jadi saudara, persoalan apapun yang sedang terjadi, jangan lari dari Tuhan. Mungkin mulut sudah tidak mampu berkata, tetapi roh yang di dalam ini yang memampukan saudara untuk berkata, Lord help me, Tuhan tolong aku. Orang lain kau tolong, aku percaya Engkau pun menolong aku. Ya, jangan seperti ada seorang ibu ini pendoa luar biasa saudara di gereja. Waduh, kalau doa bahasa roh itu sampai denger 3 kilo saudara. Sembayangnya gak karu-karuan kuatnya. 10 jam pun dia lalui. Suatu ketika bless hilang. Gereja bingung kehilangan pendoa ini. Tante-tante ini dari timur ini. Sudah dicari, didatangi ke rumahnya. Ya, berminggu-minggu tidak pernah ditemui. Ya, bulan terakhir 12 bulan diketuk, dibuka pintunya. Tante, gimana kabarnya? Baik-baik kita. Tante selama tidak ke gereja ya. Oh iya, sudah apa? Terus mari masuk di ruang makan, di ruang tamu itu ada gambar Yesus gitu. Waduh, tante masih lihat gambar ini. Iya. Sudah ini waktu makan, kita masuk ruang makan. Tim gereja diajak ke ruang makan, saudara. Di ruang makan terkejut. Ternyata ada gambar macan Gunung Kawi, saudara. Loh tante, sampean kok nangkono gambar Yesus kok iki Gunung Kawi. Nak, lek jagano Tuhan Yesus tok gak nyucuk nak. Kudu liyane jadi saudara. Tahu nggak nyucuk? Kalau mengandalkan Tuhan aja nggak mampu menghadapi masalah. Gak nyucuk mengandalkan Tuhan Yesus tok jadi. Ya Pak Tanto, jangan Tanto. Terus lepas itu semua. Kadang waktu kita mengalami masalah, kita kepingin cepat, instan. Masalah itu berlalu dari kita. Sehingga bermacam cara kita akan lakukan supaya masalah itu segera berlalu. Tapi fakta menunjukkan makin kita jatuh ke tubir yang dalam. Ya ahli apapun, bahkan ahli jiwa pun tidak bisa mengatasi kejiwaan. Karena rumah sakit jiwa itu tidak menyembuhkan, hanya menampung dan menidurkan. Karena orang sakit jiwa itu sebenarnya hanya dikasih obat-obat penenang supaya sarafnya nggak tegang. Saudara, ya saya buka sekolah training. Ya, biasanya satu kelas itu ada 2 yang agak namanya hang. Ya saudara, 2 namanya hang, saudara. Ya saya gimana, saya bukan dokter jiwa. Ya paling banter dijak nyanyi,
Kalau nyanyi ndak mau sembarang, ndak mau gampang wong sing stres iku. Jam 12 gueretan lebono jeding cemplungno banyu langsung ampun. Ternyata masih wong gendeng ya wedi mati. Ya saudara. Jadi setiap jam 12 malam kita geret masukkan kolam langsung ampun saya ndak gila. Wis waras saudara. Jadi ya siapa yang agak-agak ya apa langsung mandi jam 12 malam nanti akan sembuh. Ya, jadi andalkan Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Ternyata pertolonganku dari Tuhan. Masalah bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Masalah itu bagian kecil. Waktu Musa memecahkan laut terbuka, semua bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa harus menutup kembali laut itu. Kalau enggak bisa keluar masuk orang Israel. Kalau enggak kita bisa jatuh bangun terus. Jadi selesai laut ditutup kembali dan harus menuju kepada janji Tuhan, Kanaan. Janji Tuhan itu apa? Aku akan membawa engkau naik, tidak akan pernah turun jadi pemimpin bukan jadi ekor. Aku akan melepaskan perbendaharaan surga ke bumi. Ya sudah, perbendaharaan surga itu berkat. Amin. Ya, jadi apapun masalah saudara, poin 1 sudah menjelaskan kita. Mari minta tolong Tuhan, buka hati, pandang Tuhan. Poin kedua, kita lihat ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, roh besar ini. Ya, Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia besar. Ini tentang Yesus sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ini belajar Trinitas. Kita percaya kepada Tuhan itu harus mengerti. Jangan kata pendeta saja, kata orang. Tuhan kita itu Tuhan Allah yang esa. Tetapi Dia sebagai hakikat itu besar esa, tetapi dalam perwujudannya Dia itu 3. Pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Ini bicara masalah fungsi. Pada waktu kita menyebut Allah Bapa, pribadi pertama, maka kita ini sudah ditebus, sudah diperbarui, kita menjadi anak. Karena pribadi pertama itu Bapa itu bicaranya sama anak. Kalau Bapa sama anak bicaranya masa depan. Ya, kalau kita bicara Allah Bapa, kita menjadi anak, bukan menjadi hamba. Bukan tuan dan hamba, tapi bapak dan anak. Sehingga karena kita anak, kita menempatkan posisi kita naik satu level, bukan orang yang berdosa, bukan orang yang terbudakkan, tapi kita anak. Kita bebas bicara sama bapak. Ya, jadi kita ini adalah anak-anak Mazmur pasal 2 yang diberi warisan. Warisannya itu berkat bumi dan surga. Coba lihat, sebelum dia selesaikan pekerjaannya, kuasa surga dan bumi ada di tangannya, dilepaskan buat orang percaya. Jadi karena anak bicara masalah warisan, bicara masalah berkat. Anak yang jahat sekalipun, anak bungsu, waktu dia pergi, dia kembali lagi, tetap diterima oleh Bapa. Mungkin kita punya anak-anak yang agak tidak karu-karuan, tetapi namanya orang tua tidak pernah bisa menutup sebelah mata tentang keadaan anak-anak kita. Mungkin kita ini sudah, kalau mau kita katakan kita ini orang yang menyalibkan Tuhan yang keberapa kali. Tetapi karena kita bicara Allah yang esa, konteks Trinitas, kita bicara Bapa, dari Allah Bapa, maka kita anak yang diampuni. Amin. Nah, kalau kita bicara masalah pribadi kedua, Tuhan Yesus, ingat, kita ini sebenarnya harus masuk neraka karena manusia pertama itu sudah jatuh. Tapi Tuhan sendiri yang datang. Karena manusia tidak punya usaha untuk bisa membawa dirinya lagi ke dalam kekekalan. Seperti yang dilakukan oleh kepercayaan lain. Dengan berbuat baik, beramal, dengan pergi kemana-mana. Merasa dirinya akan masuk surga. Tetapi masih belum terjamin. Tetapi pribadi kedua memberikan kasih karunia, yaitu keselamatan kepada setiap orang yang mau percaya. Menerima, mengaku dosa,
menerima dan menjalankan amanatnya. Jadi kalau jadi orang yang percaya Kristus, tidak duduk diam gini, bertindak menjadi pelaku amanat. Go, pergi, menjadikan semua bangsa muridku. Ada hati misi. Gereja itu hatinya misi. Kita ini adalah gereja Kristus yang punya hati memberitakan Injilnya. Kalau kita bicara masalah pribadi ketiga, Roh Kudus, ya seperti yang saya ceritakan tadi, Roh Kudus datang bukan saja memberi penghiburan, memberi kelepasan, memberi kesembuhan. Ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan. Tetapi di dalam perwujudan Allah Bapa, Anak, dan Trinitas, Dia adalah Allah yang esa di dalam Kristus Yesus. Ini ada pelajarannya sendiri. Jadi permasalahan apapun, kalau saudara sudah tahu bahwa siapa di belakang saudara, saudara bukan orang yang anti kepada masalah, tapi saudara bukan pembuat masalah. Ya, saudara tidak boleh anti kepada pergumulan, tapi jangan juga menjadi orang pembuat masalah. Nggak dibuat aja capek, apalagi membuat, pasti lemes. Halo, ya. Jadi poin kedua, jaminannya bagi orang yang mengerti dan percaya tentang ketuhanan yang kita sembah di dalam iman kita, orang itu tidak anti dengan masalah, tapi tidak membuat masalah. Ya, jadi kenapa ada orang yang di sekitar kita ini bisa membuat masalah? Coba aja kalau di satu kelompok, kalau semua lagi tersenyum, dia mencucu, berarti ini ada masalah. Kalau semua lagi tenang, dia tertawa sendiri, bisa masalah ini. Ono ae wong sing koyo ngene iki. Nggak tahu kepingnya nggak ada. Ono aja. Saya ini kadang ada di perumahan Puri Kartika ini, ada di rumah situ, ya di Pelausan Garden. Ada satu orang ini setiap hari ngelabraki rumah orang, saudara. Hari ini ngelabrak sampai saya gini, mending sampai ngelabrak nanti. Jawabannya sok loh, nomor 8 sampai nomor 9 kali tak labrak itu, saudara. Kok ono ngelabrak itu di program, saudara. Ono orang sih kayak gini. Nggak tahu, saudara. Kenapa? Dan saya yakin saudara tidak senang tinggal dengan orang-orang seperti ini. Tetapi sering orang-orang itu juga muncul di sekitar kehidupan kita. Ya. Masalahnya saudara mau menjadi orang seperti itu, atau masalahnya saudara tidak mau gitu. Kenapa orang bisa seperti ini? Memang tubuh ini ada 3 bagian. Ya, daging yang dijiwit ini namanya soma. Terus spirit yang ini keping ke gereja, keping nyembah, ini pneuma, spiritnya. Itu psikis, itu tadi nilai, rasa, keindahan, estetika. Ya, senyum, meneng-meneng, mencucu, saudara. Ada orang itu, saya murid-murid ini kalau masuk ke tempat saya, lihat sekolah Alkitab dites sih. Tes ini, aku, alah orang ada tes-tesan. Coba mlebu nang sekolah kita, sing iso guyu tak trompo. Yang bisa tertawa aja yang saya terima. Ada murid-murid ini, ayo coba dites, dikasih apa, ngomong apa. Lucu bapak ini, masuk. Ada dites lagi, dikasih film gini. Ih, sampai kau gendek tak tompo. Ini berarti waras. Tak terima, saudara. Ada satu ini dites, saya ngomong gitu menang. Dikayak film menang aja. Coba tangan kanan kiri pegang ono. Ada pemegang tangan. Tak idik-idik. Bantu idik-idik. Ayo kuat biar limong idik-idik. Duit idik-idik sampai gurih. Menang-menang. Kayak robot, saudara. Ono orang sih gak iso tertawa itu ya ono. Aduh, saudara. Saya kepingin saudara adalah orang-orang yang mudah senyum dan muka yang gembira. Amin. Itu tanda berkat. Saya lihat loh, wajah-wajah ini wajah yang siap diberkati. Ya saya lihat ini, alisnya mulai tipis sampai orang gede saat tung-tung. Saya lihat ada bajunya api-api, rambutnya ada sing tuwek blas, ada sing hijau, ada sing abang, kuning kalau saudara. Ini tandanya punya semangat. Saya lihat gak ada yang tuwek, tulang masih tuwek. Modal tua berong kiloan tak delon. Saya galak guyu kratak kuno saudara. Ada sukacita? Iya, jadi poin 2 sangat jelas. Yang penting tahu tentang Tuhan, maka tidak perlu takut terhadap masalah. Yaitu tadi, Tuhan yang esa secara Trinitas, Dia juga Tuhan yang punya tugas perwujudan.
Nggak boleh terus-menerus orang yang bermasalah itu menjadi budak, orang yang bersalah itu menjadi hamba, kayak orang yang tertawan gitu. Nggak boleh. Harus cepat diselesaikan supaya kembali menjadi anak, diterima kembali, dikasih cincin, kasih jubah. Sakit apapun nggak penting lari ke dukun. Seperti Tanto pendoa tadi, hanya karena masalah bingung, duit nggak dapat, lari ke Gunung Kawi. Nggak penting saudara. Kita tahu dia El Shaddai, dia Immanuel, Allah yang mencukupi. Ya, terus poin ketiga sekarang, gong terakhir. Terus ono sing angop tak sak uang tak terlalu angop pintu. Ngap sakno itu. Paling mambengi gak turu blas itu. Ya. Ayo ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, lihat saya saudara. Ya. Tuhan memberikan deklarasi pernyataan buat kita bahwa dia turut bekerja dalam segala perkara. Jadi apa yang sedang saudara kerjakan? Mungkin saudara sedang merintis sesuatu. Di situ ada Tuhan yang akan membawa apa yang saudara rintis akan meledak. Mungkin saudara akan membuat sesuatu, atau mungkin sungguh saudara lagi kepingin disembuhkan dari pergumulan sakit saudara. Dia ada di saat saudara menginginkan kesembuhan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin ada yang baru nikah cepat kepingin dan punya anak, kalau bisa setahun langsung 4 gitu saudara. Allah turut bekerja dalam keinginanmu, asal dalam sakramen Tuhan yang benar. Ya itu aja ya. Jadi 3 poin penting. Jadi masalah Tuhan izinkan, tergantung disikapi. Masalah itu momok yang menakutkan sehingga tidak perlu lagi dikenang, atau masalah itu akan kita jadikan pembelajaran untuk nanti bisa lolos. Kalau ada masalah baru, pembelajaran sampai memutih rambut kita. Kita adalah orang yang selalu ada di dalam interaksi bersama Tuhan, dalam koridor. Kalau ada masalah, terus ada pembelajaran. Kita akhirnya jadi kuat. Kita tidak gampang goyah. Kita tahu bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Mungkin rapuh hati kita, ya, tetapi bulu yang terkulai tidak sampai terkoyakkan. Sumbu yang sudah apa? Padam, tidak sampai untuk sudah mau apa ya, redup, tidak sampai dipadamkan. Sehelai rambut pun tanpa seizin Tuhan tidak akan jatuh ke tanah. Jadi mari siap menjadi orang yang sukses. Sukses tidak ada hubungannya dengan masalah. Jangan kehidupan dimasukkan dalam masalah sepertinya masalah ini akhir dari kehidupan. Masih ada cerita yang panjang. Berapa banyak di antara saudara yang juga hampir nyaris nyawa saudara, nyaris kehidupan saudara hancur dan mungkin tertelan bumi. Oh, hari ini masih ada yang bisa duduk tenang, memuji dan menyembah Tuhan. Masalah akan berlalu, Tuhan bersama kita. Yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebuah ilustrasi, inspirasi yang membantu kita. Mari kita lihat. Dunia ini digambarkan gelap dan butuh ada terang, energi. Kalau ilmu bumi mengatakan itu matahari. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kan dunia yang gelap ini, Allah berikan anak yang tunggal supaya turun ke dunia, menghapus yang gelap jadi terang. Sekalipun harus ada harga yang dia bayar, Kalvari, tangan yang terpakukan, kaki, lambung yang tertombak, kepala yang dimahkotai duri. Mari, seperti Thomas berkata, aku tidak percaya engkau kalau belum aku melihat tanganmu. Maka tangannya diberikan. Dan dia berkata, engkau percaya karena melihat. Berbahagialah yang tidak percaya, yang tidak melihat tapi percaya. Tangan yang berlubang paku pagi ini pun bicara buat kita semua. Mungkin saat ini saudara ada di dalam situasi air mata, tertekan, ekonomi mengimpit,
sehingga mempengaruhi hubungan keluarga, mempengaruhi kinerja, mempengaruhi kesehatan saudara. Mari pagi ini tangan yang berlubang paku dihadapkan kepada kita. Mungkin hati saudara lagi remuk, pengharapan saudara hilang, saudara terfitnah, tertekan, mungkin ada yang di PHK sepihak, atau saudara disudutkan sampai hati saudara remuk. Tapi tangan yang terlubang paku ini sanggup memulihkan luka-luka di hati saudara, kepahitan, kesakitan hati apa. Mungkin pagi ini saudara adalah pribadi yang rapuh seperti pohon kering, pohon yang tidak ada tunas, daun dan buah, pohon yang ada carang-carang kering dan duri-duri. Saudara tidak bisa menatap ke depan, pengharapan pun mungkin sudah redup. Dan saudara seperti pohon ini terbaring lemas, tak berdaya, kecewa, putus asa. Dari mana pertolonganmu? Tapi pagi ini tangan yang berlubang paku itu sanggup memeluk saudara. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Aku air kehidupan. Waktu air mengalir, pohon-pohon itu akan bertunas kembali. Tancapkan akarmu ke batang airku supaya engkau berbunga, berbuah. Tantangan itu sanggup mengangkat saudara, membawa saudara terbang tinggi, mengatasi persoalan dan badai. Percayakah saudara, tangan ini juga diulurkan padamu. Mungkin seperti firman tadi, aku sudah tidak bisa berdoa karena persoalanku, mulutku sudah terkatup. Aku seperti wanita yang tunggu menanti kematianku, hanya air mata saja. Orang terdekat pun tidak mengerti keadaanku. Tapi lihatlah, lihat tangan yang berlubang paku bisa mengangkatmu, menghapus air mata. Mari kita berdoa. Kira mata kasih, mata kasih. Mari pada pagi hari ini, waktu saudara sudah terbuka rindu bahwa firman ini diberkatkan padaku. Mungkin saudara hari-hari ini tidak mampu lagi sembahyang, tapi percayalah di dalam hidupmu ada Roh Tuhan yang menopang, menghibur. Di dalam hidupmu ada Roh Tuhan yang sanggup memberi kekuatan. Berdoa kepada Bapa. Bahkan mungkin kau adalah pribadi yang dirancang untuk dijatuhkan, disudutkan, terfitnah, dan tidak diberi kesempatan. Bahkan orang terdekat pun mengejutkan untuk menjadi hakim atas hidupmu. Ataupun pada pagi hari ini ada pergumulan yang begitu lama karena derai sakit yang menekan, dan sudah putus pengharapan. Bahkan ada pribadi-pribadi yang takut masa depannya karena kompetisi kehidupan yang tidak sanggup dijalani, sehingga mempengaruhi kehidupan. Tidak memiliki pandangan hidup, bahkan membuat rapuh keseimbangan roh tubuh jiwa, menjadi lemah. Konflik akan muncul, tertekan, pertengkaran,
pekerjaan. Mari pagi ini, kedaulatan Tuhan akan membawa sebuah perubahan. Masalah bukan akhir dari kehidupan. Laut perawan ditutup kembali. Janji Tuhan harus ditepati, harus diterima Kanaan itu. Bahwa saudara dirancang untuk menjadi sukses, bukan menjadi gagal. Kalau mungkin hari ini saudara merasa belum, masih berlaku 1 detik kedaulatan Tuhan. Karena sahabat saya yang harus masuk operasi karena kanker, ternyata sampai hari ini menjadi pemuji Tuhan karena dicabut segala sakitnya. Mungkin saudara ada pribadi yang sudah tidak mampu ngomong, hanya air mata. Saudara mengharapkan orang-orang terdekat mengerti, tetapi mereka membuang mukanya atas saudara. Mari pagi ini, arahkan pandanganmu. Yesus tahu, Dia penolong. Yesus terima kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk sahabat-sahabat yang boleh datang. Mereka datang bukan untuk disembuhkan, tapi mereka datang untuk bersyukur. Bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan hari ini. Seterusnya adalah kedaulatan untuk menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Kami berdoa pada pagi hari ini buat sahabat-sahabat kami. Mungkin suami, istri, anak-anak hubungan sudah mulai kering. Kiranya roh surgawi, sukacita itu turun. Mereka saling mengasihi. Mereka menyadari fungsi dari pribadi. Kami berdoa buat yang sakit pada siang hari ini. Apapun Tuhan, seperti wanita berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Maka pagi ini kami percaya segala penyakit akan dilepaskan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Ada yang kecewa berat karena dikhianati. Sahabatku, ayo lepaskan pengampunan. Karena Tuhan ingatkan saya, ada di antara saudara yang ditunjukkan wajah pada pagi hari ini saat engkau bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk menyembah. Wajah itu yang harus saudara ampuni, wajah itu harus saudara doakan, supaya saudara dipulihkan dan diberkati. Kadang saudara merasa luka oleh wajah itu, tapi saudara justru tertekan. Bebaskan, katakan pengampunan dan kasih, maka berkat itu akan dilepaskan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan pagi ini aku percaya berkat surgawi akan turun, dan pulang akan mendapatkan keterkejutan dari Tuhan atas berkat surgawi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, percayalah sahabat-sahabat tentang firman, karena firman akan bekerja bagi setiap orang yang beriman, percaya, yang yakin tahu benar tentang Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami selesai berbicara, tapi firman-Mu tetap berkumandang berkuasa. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Paduan suara saya persilakan.
Lord.